setiap umat Islam ya itu adalah dai, karena banyak dai itu yang bahkan alhamdulillah ya itu menjadikan dakwah ini sebagai profesi, sebagai sarana mencari nafkah. Bayangin nggak misalnya Bu Nanda ceramah di depan anak TK? Saya pernah ngalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi dalam Sunan, Suara Kerukunan bersama saya, Nanda Khairiah. Saat ini kita sudah hadir dan tiba di bulan Juni. Katanya bulan Juni adalah bulannya Jakarta. Hajatan Jakarta sudah akan tiba di hadapan kita semua. Bicara tentang Jakarta tak lepas dari agama mayoritas penduduknya, yaitu Islam. Dan ketika kita bicara Islam, tak pernah lepas dari dakwah Islam di Jakarta. Sebetulnya apa dakwah itu? Saya sudah mengundang, sudah hadir bersama kita, ada Ketua Koordinasi Dakwah Islam Provinsi DKI Jakarta, ada Kiai Jamaluddin Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah, Sehat? Bu Nanda sehat. Alhamdulillah. Bu Nanda juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kiai, kita akan berbincang-bincang. Saya kira kita bincang santai Kiai mengenai dakwah. Kita banyak sekali kan suka dakwah. Dakwah adalah tanggung jawab kita bersama. Dakwah adalah tuntutan dari masa ke masa untuk terus dilakukan oleh umat Islam. Sebetulnya dakwah itu apa, Kiai? Dakwah itu ya inti daripada agama Islam itu dakwah. Karena dakwah itu artinya kan mengajak orang untuk kepada kebaikan. Ya. Dalam bahasa agamanya mengajak kepada ke jalan Allah, gitu ya, kepada kebaikan, mewujudkan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tatanan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadirnya para nabi dan rasul itu untuk mendakwahkan atau mengajak orang untuk ikut dalam hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, supaya manusia itu hidupnya lebih tenang. Maka dakwah adalah inti daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak bisa dakwah itu dilepaskan daripada Islam. Jadi saya kira semua agama pun akan membawa kepada misi ya, untuk mengajak orang mengikuti agamanya. Dan dalam Islam itulah yang dinamakan dakwah. Maka dakwah itu mengambil peran yang sangat penting, sehingga seorang nabi kemudian dilanjutkan oleh para ulama sesudahnya. Ya, pada hakikatnya mereka adalah para dai, para orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Namun kemudian istilah dakwah ini lebih spesifik lagi, disederhanakan menjadi kegiatan untuk ceramah agama dan sebagainya. Padahal dimensi dakwah itu sangat luas sekali. Apa saja yang dilakukan, termasuk podcast ini, itu juga bagian daripada dakwah. Karena output yang dihasilkan adalah kebaikan bersama. Jadi demikian kira-kira kenapa dakwah itu menjadi sangat penting. Dan Nabi SAW itu di dalam surat Fussilat kalau nggak salah itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Jadi Nabi itu seorang dai. Bahkan dalam ayat lain, ud'u ila sabili rabbik. Jadi suruh mengajak, suruh menyeru. Begitu juga para nabi-nabi sebelumnya diperintahkan untuk mengajak, untuk menyampaikan risalah, ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Jadi itulah dakwah itu menjadi inti daripada agama. Jadi kata kuncinya sebetulnya dakwah adalah mengajak. Jadi bukan, tadi Kiai sampaikan, dimensinya tidak hanya ceramah sebetulnya, banyak gitu sekali, ya. Banyak sekali. Misal kita lagi nongkrong bareng teman, Oh udah iya. sholat belum gitu. Iya. Itu dakwah juga sebetulnya, gitu Betul. kan. Tapi kemudian kadang ada beberapa yang memang mengkotak-kotakan. Dai dan daiyah adalah mereka yang ceramah gitu Kiai ya. Itu kemudian menjadi semacam istilah untuk sebuah aktivitas yang dilakukan terus-menerus. Orang yang terus-menerus ceramah agama, mengajak kepada agama, dinamakan sebagai dai, gitu ya. Nah, saya mau kasih garis bawah bahwa setiap umat Islam ya itu adalah dai.
Setiap umat Islam adalah dai. Pada hakikatnya ya. Nah, ini Karena dia mengajak. harus dieksplanasi. Dia mengajak ketika Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, keluargamu. Berarti mengajak diri, mengajak keluarga, lingkungan terdekat. Itu kan sudah dakwah. Mengajak untuk keselamatan dunia akhirat, termasuk jangan sampai jatuh dalam api neraka dan dalam ajaran Islam seperti itu. Itu semua dakwah. Seorang bapak itu berdakwah kepada istri dan anaknya. Seorang istri, ibu berdakwah kepada anaknya. Seorang anak berdakwah kepada lingkungannya. Jadi semua orang punya peran dakwah. Maka dikatakan dakwah itu tugas setiap muslim. Kalau memperdalam agama, menjadi ulama itu tidak wajib setiap muslim. Ya memperdalam kan? agama tidak wajib. Ya, memperdalam artinya menguasai ya. Artinya seorang muslim itu hanya dituntut untuk memahami dan mengerti tentang dasar-dasar agama yang diperlukan soal bidang keyakinannya, akidahnya apa saja, kemudian dalam pelaksanaan ibadah ritualnya apa yang dia harus tahu, sholat bagaimana, berwudu bagaimana, itu saja, ya kan? Bagaimana mandi janabah, bagaimana haid, gitu. Itu saja. Kemudian puasa, zakat, haji dan lain-lain. Tapi itu yang wajib, ya. Yang lainnya untuk memperdalam bagaimana perdebatan para ulama, bagaimana dalil-dalil itu tidak wajib untuk semua orang. Tapi kalau bicara dakwah, maka itu wajib bagi setiap orang karena itu bisa dilakukan. Tentu saja sesuai dengan kapasitas dan proporsinya. Seorang kepala rumah tangga hanya bertanggung jawab pada keluarganya, tentu tidak membutuhkan keahlian ceramah, bagaimana menyampaikan gagasan. Begitu juga teman kepada teman, tetangga kepada tetangga, atau teman kantor misalnya. Nah, kalau ada yang punya keahlian itu, yang menjadi dai ya itu lebih baik lagi. Gitu. Tapi juga harus digarisbawahi bahwa aktivitas dakwah mengajak itu harus berangkat daripada kebaikan yang muncul dari dirinya dulu. Dia adalah contoh hidup daripada nilai-nilai yang ingin dia ajarkan. Jangan dia hanya mengajarkan kebaikan, tapi dirinya sendiri tidak mencontohkan. Itu juga sangat ditekankan dalam agama. Jadi seorang dai itu harus beresin dulu dirinya sendiri, keluarganya, baru dia mengajak mengajak orang lain untuk artinya dia jadi contoh kan, gitu. Kalau tidak menjadi contoh, maka ajaran ini akan jadi bahan tertawaan saja. Ya, dakwahnya dia akan menjadi ejekan. Dan itu yang banyak terjadi sekarang karena banyak dai itu yang bahkan, alhamdulillah ya, itu menjadikan dakwah ini sebagai profesi, sebagai sarana mencari nafkah. Sehingga mengandalkan hidupnya di dalam aktivitas dakwah. Otomatis kalau sudah demikian, maka dia akan membebani beban hidupnya kepada dakwah. Ya kalau bicara dakwah tentu saja pada orang-orang yang menggunakan jasanya dia sebagai penceramah. Sehingga dia muncullah dakwah dengan tarif dan sebagainya. Itu terjadi. Saya kira bukan hanya di agama Islam, ya. Di agama lain pun begitu. Jadi ini yang kekeliruan yang besar. Padahal harusnya dia harus selesai dengan dirinya dulu. Sebetulnya tidak boleh memberikan tarif, apalagi kalau tujuannya untuk dakwah tadi, gitu ya. Betul. Tidak boleh. Dalam surat Yasin kan dikata ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jangan orang yang meminta-minta. Bahkan Rasulullah SAW, "Qul la as'alukum alaihi ajran." Itu bukan hanya Nabi, semua Nabi itu di dalam Quran kata-katanya begitu. La as'alukum alaihi ajran. Aku nggak minta upah untuk tugas ini. Aku tidak minta dibayar. Ini tugas dari Tuhan. Nah, soal urusan dapurku itu ya urusan aku. Ya gitu istilahnya. Jangan jadi beban untuk dakwah ini. Maka itu saya katakan harus beres dulu di sisi dai ini. Kalau tidak, maka dakwah ini akan rusak. Makanya mungkin ya Kiai, kalau kita menelisik ke belakang, itu banyak ulama-ulama atau kiai-kiai terdahulu juga punya profesi lain sebetulnya. Oh iya, betul. Jadi tidak hanya besar namanya sebagai ulama, sebagai kiai gitu ya, punya lini usaha yang memang untuk menghidupi dapur. Betul. Gitu ya. Apapun penghasilan di luar aktivitas dakwah. Baik sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai pedagang, sebagai pejabat sekalipun nggak masalah. Yang penting dia sudah selesai urusan. Maka sebetulnya pendakwah itu bukan profesi. Bukan. Ya, kita sepakat sampai situ Kiai ya. Tapi kemudian saya senang tadi yang Kiai sampaikan dengan nada yang asik. Dengarnya juga kan enak gitu ya, tapi
tidak jarang begitu kiai-kiai atau ulama yang kemudian berdakwah seolah-olah seperti suaranya tidak terdengar, jadi suka teriak dan lain sebagainya. Sebetulnya metode dakwah sendiri diatur nggak sih, Kiai? Iya, sebetulnya kalau kita bicarakan contoh terbaik adalah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu contoh terbaik. Ya. Apakah Nabi itu intonasinya selalu lembut? Tidak juga. Apa intonasinya selalu keras? Tidak juga. Ya. Karena sering saya katakan bahwa yang penting itu tegas dalam prinsip. Tegas itu tidak harus sama dengan keras. Gitu. Karena banyak orang keras ternyata keras menggebu-gebu gitu, begitu didekati dikasih uang diam. Nah, gitu ya. Ternyata banyak kejadian begitu, bukan hanya dai ya, maksud saya preman kayak apa kayak teriak-teriak kenceng gitu, begitu datang diselesaikan uang langsung lembut kan gitu. Ternyata itu bukan sebuah tidak sama. Dan banyak orang yang santun tapi itu kuat memegang teguh prinsip, tidak mau dibeli, tidak. Nah, jadi yang penting itu adalah teguh pegang prinsip di dalam agama. Maka itu penyampaian dakwah itu juga harus baik ya, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya kebetulan di Kodi itu kami itu setiap tahun mendidik calon-calon dai itu ada 75 orang setiap tahun. Sekarang masih berjalan. Selalu kami sampaikan bahwa menjadi dai itu adalah panggilan mulia. Bagaimana tidak mulia? Karena tadi dikatakan Rasulullah itu seorang dai. Jadi kalau orang menjadi dai, dia sama dengan melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Dia adalah kepanjangan tangan daripada Nabi Muhammad. Nah, tentu saja itu adalah sebuah kemuliaan. Kalau umatnya saja Rasulullah begitu sayang, apakah Rasul tidak lebih sayang pada kaki tangannya yang berdakwah, mengajak, menyebarkan agama ini? Tentu akan Rasulullah akan lebih sayang. Maka di situ dai itu bersyukur ketika dia jadikan dai. Tapi tadi ya, jangan kemudian tersilau dengan penghormatan, dengan pengagungan oleh orang. Nah, kembali lagi ke berpegang teguh. Nah, begitu. Makanya kalau silau berarti tidak berpegang teguh kan, gitu Kiai. Karena itu di dalam kajian tentang dakwah ya, saya banyak pelatihan dakwah itu bukan hanya teori dakwah atau madatul dakwah, materi dakwah, teori dakwah, thariqatud dakwah, metode dakwah. Ya. Kemudian juga pengenalan tentang mad'u, objek yang didakwahi. Kemudian juga seorang dai. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah selain dai itu memiliki kualifikasi yang harus dimiliki, dia juga harus memiliki, kalau dalam bahasa itu ruhaniyatud dai. Dia harus punya spiritualitas. Spiritualitas itu artinya dia harus menjadi manusia yang spiritual. Spiritual itu apa? Bukan berarti tiap hari zikir terus di atas sejadah, bukan. Artinya dia punya kejiwaan hubungan batin dengan Sang Pencipta yang begitu kuat sehingga langkah-langkahnya itu selalu dalam tuntunan Allah. Tidak berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan keinginan. Sehingga di dalam dakwah inilah yang dilakukan oleh para nabi, ya. Sehingga di dalam dakwah itu apapun yang ditemui, dapat yang senang tidak terlalu euforia, dapat yang susah ya kadang-kadang disambut, kadang disambit kan gitu. Ya. Emang pernah Kiai disambit Kiai? Alhamdulillah kita tidak mengalami seperti Nabi Muhammad disambit, ya kan? Kita tidak pernah dikatain seperti Nabi Muhammad, dikatain orang gila, dikatain penyihir karena bisa mengeluarkan mukjizat-mukjizat. Rasulullah itu kurang apa label-label dari umatnya, dari orang-orang yang tidak percaya. Jadi kita nggak sampai ke situ. Nah, kalau cuman jadi dai itu ekonominya murad-marid, ya itu harus diterima dengan lapang dada. Makanya benahi dulu basis ekonominya. Jadi apapun masalah yang diterimui di lapangan, baik itu bentuknya penghormatan maupun penghinaan, itu adalah sebuah risiko yang harus ada dan harus siap mental. Nah, saya selalu tekankan kepada mahasiswa-mahasiswa yang kami gembleng itu adalah kalau Anda menjadikan dakwah ini hanya sebagai, kalau bahasa anak sekarang, pansos, manjat sosial, ya supaya jadi orang terkenal, supaya jadi orang di al-mukarram, ya dipanggil al-mukarram, yang terhormat, ya kadang-kadang dilabeli mata'an Allah itu li hayatihi kan gitu ya. Biar laku di depan mertua biasanya tuh Kiai. Apalagi misalnya supaya naikin NJOP-nya di depan mertua, ya kan? Itu tinggalkan dakwah.
Karena dakwah tidak butuh orang seperti Anda. Karena Anda akan merusak dakwah itu. Dan terjadi sekarang ini seperti itu. Orang tidak punya basis keilmuan yang memadai, ya. Akhirnya hanya menguasai gimmick-gimmick saja, baik itu humor, kemudian lagu-lagu, nyanyi-nyanyi, isinya nggak punya dasar keilmuan. Akhirnya dia menjadikan dakwah itu sebagai entertainment. Kalau bahasa dulu zaman saya kecil itu, tuntunan jadi tontonan, gitu. Jadi justru harusnya orang diajak. Jadi datang ke panggung dakwah itu jadi kayak nyari hiburan. Jadi lucu-lucuan. Jadi kayak dia. Nah, saya bilang untuk dai itu ikut stand up komedi aja deh, mendingan. Iya kan? Kadang-kadang isinya bagusan stand up lagi. Nah, malah stand up itu dia kadang-kadang berbasis satu konsep yang ini karena pertandingan di TV kan ya. Saya lihat juga bagus. Bagus. Kritik-kritiknya jelas. Kalau ini kadang-kadang cuma lucu-lucuan yang hanya memancing ketawa, jamaah senang, pulang dapat amplop, selesai. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jadi berubah. Yang tadinya tontonan jadi tuntunan. Nah, yang tuntunan, yang harusnya jadi tontonan malah jadi tontonan. Tontonan jadi tuntunan itu artinya artis sekarang menjadi panutan, bukan ulama lagi. Oke, tadi Kiai kita saya kira cukup dulu sampai sisi pendakwahnya. Dan saya ingin kita ke sisi audiensnya atau halayaknya gitu ya. Kita bicara tentang dakwah di Jakarta, Kiai. Kita tahu Jakarta tuh orang apa aja ada di Jakarta, Kiai. Bukan cuma Betawi, suku apapun kayaknya ada di Jakarta. Gimana sebetulnya atau bentuknya Kodi itu mengcounter dakwah di Jakarta itu seperti apa, Kiai? Selalu kita tekankan kepada anak-anak kita, pendidikan pengkader kita adalah dakwah di Jakarta itu berbeda dengan dakwah di daerah-daerah yang lain. Karena Jakarta itu kota yang paling heterogen, kota yang paling plural, otomatis seorang dai itu harus punya wawasan yang baik. Ya. Bukan hanya ilmu agama, tapi wawasan ilmu sosial, wawasan ilmu psikologi, wawasan ilmu antropologi. Kalau perlu ya, supaya dia masuk ke segmen-segmen itu tidak salah gitu ya. Karena kadang-kadang tujuan baik ya dengan cara yang salah, dengan entry yang salah, kemudian hasilnya nggak baik. Nah, misalnya kalau kita mau segmentasi saja, dari segmentasi ekonomi Jakarta itu ada kelas atas, ada kelas menengah, ada kelas bawah. Ya. Nah, dai ini mau masuk level mana? Misalnya level kelas bawah, cara komunikasi komunikasi dakwahnya tentu saja adalah menggunakan kalimat-kalimat yang low context kalau dalam bahasa ilmu komunikasi. Kalimat-kalimatnya sederhana, yang mudah dipahami, tidak jelimet gitu ya. Seperti saya bilang kalau dakwah ke ibu-ibu majelis taklim, ya nenek-nenek, misalnya, jangan mengutip kitab kuning referensi halaman sekian jilid buat apa gitu. Si nenek juga bingung ngomong apa sih Ustaz. Nggak masuk di dapur itu Kiai. Ya. Jadi materinya sedikit, ya mungkin bumbunya lebih banyak gitu. Nanti makin tinggi kecerdasannya, makin naik status sosialnya masuk kelas menengah, tentu mereka lebih butuh ceramah itu kepada isi, ya isi, bukan lagi bumbu, ya, gitu. Betul. Jadi ibaratnya kayak seperti orang belanja itu, saya dapat apa, gitu, ya kan? Kalau orang makan di waralaba di restoran, saya mau pesen apa, ya, saya mau dapat apa, maka apa yang disuka orang lain, kan? Iya, begitu. Saya mengalami misalnya dakwah di kalangan perkantoran, orang menengah atas, itu mereka kasih tema, Ustaz ngomong ini, gitu. Kalau perlu kita buat PowerPoint di ceramah pakai PowerPoint kan lucu gitu ya, jadi orang nonton layar bukan nonton Ustaznya. Berasa ngajar itu. Iya, tapi itu saya lakukan, karena apa? Ya memang tuntutan mereka. Jadi satu ceramah setengah jam, 1 jam, mereka dapat apa? Gitu. Ya. Artinya kita harus cakap dengan siapa yang kita ajak bicara kan gitu. Betul. Termasuk cara humornya saja beda, cara penyapaannya beda, bahkan cara berpakaiannya beda. Nah. Ya. Kalau dakwah di masyarakat bawah itu ustadznya kan harus heboh dandanannya kan. Panggung tabligh akbar itu biasanya pakai dandanan kayak Satria Madangkara gitu. Pakai bordir-bordirnya, pakai udeng-udengnya ya kan. Gayanya pakai joget-joget, lari-lari, itu kan begitu kan, karena panggung kan, ya kayak panggung dangdut lah kira-kira gitu. Ya. Tapi kalau udah menengah, udah gitu ceramahnya banyak humor,
ya kan, kemudian komunikasi ke audien, kemudian cerita, nyanyi apa gitu loh, atau malah keras sekalian, antem sana antem sini gitu kan, itu memang disukai oleh masyarakat bawah. Karena apa? Orang-orang masyarakat bawah itu udah stres hidupnya, ekonomi susah, ya kan, cicilan motor belum lunas, lagi debt collector terus. Nah, di masjid diajak ngamuk, ya jihad, ayolah jihad sekalian, mati sekalian gitu kan. Gitu. Jadi ada penyaluran emosinya gitu ya. Apalagi di rumah dimarahin bini terus ya. Tapi nggak curhat ya. Jadi seperti itu. Jadi sementara kalau menengah atas itu dandanannya kayak saya aja begini. Ya, saya ceramah di perkantorannya, kemeja, rokok, kalau kan nggak pakai sorban, polos. Orang karena tidak melihat dandanan kita, orang melihat apa yang kamu sampaikan. Nah, makanya ustadz YouTube itu kan banyak kan belakangan itu ustadz yang menengah atas ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat, dandanannya biasa aja, tapi kan kekuatan isi konten. Nah itu. Nah, ini kalau dai kelas bawah nggak mampu ke sini. Saya bilang kalau Anda mau naik ke atas, upgrade, ya kan? Belajar. Persiapkan diri dulu. Iya, karena yang dihadapi di depan tuh ada insinyur, ada dokter, ada macam-macam. Jadi bahasanya udah mulai setengah akademis, udah mulai intelek gitu. Kadang keluar bahasa-bahasa ilmiah yang kayak gitulah. Supaya apa? Supaya mereka, ini selevel sama kita. Karena kalau nggak selevel tuh nggak masuk. Apalagi nanti kalau mainnya di kelas atas sekali, itu macam-macam dia tuh, kadang-kadang maunya beliau-beliau itu kan ya gini. Nah ini barangkali sedai pun harus kenal. Itu dari segmen ekonomi, dari segmen misalnya gender ya, bapak ibu bagaimana. Kemudian usia anak-anak remaja itu masing-masing itu dai itu harus punya kecakapan. Bayangin nggak misalnya Bu Nanda ceramah di depan anak TK. Saya pernah ngalami. Jadi anak TK suruh duduk, ya, yang dewasanya di pinggir, kita ceramah. Anak TK mana bisa fokus dengerin? Kan belum ada konsep mendengarkan secara, kecuali kalau bu guru di kelas dia mungkin sudah terbiasa bu guru ya. Tapi kalau ustadz baru datang tiba-tiba suruh denger, nggak mungkin. Nah itu kan tantangan sendiri. Nah, ada lagi nanti model macam-macam itu dakwah itu. Kadang-kadang ya. Jadi saya kira dai itu ya semakin banyak jam terbangnya tentu semakin matang ya. Tapi seorang dai harus mempersiapkan. Dikenal madu'nya. Rasulullah berwasiat, "Qatibun nas ala qadri uqulihim." Ajak bicaralah orang-orang itu sesuai dengan kadar intelijensi, kemampuan akalnya masing-masing. Sehingga jangan orang yang level bawah dikasih yang makanan orang atas dikasih makanan orang bawah. Nggak akan kenal. Betul. Nah ini saya kira dakwah itu ada. Saya kira agama lain pun sama kok gitu ya. Jadi sebetulnya dakwah ini punya kedudukan yang sangat penting, tapi dilaksanakan dengan cara yang selektif. Mungkin begitu Kiai. Jadi harus ada harus ada strategi dakwah. Kayaknya enak kalau kita bahas lagi di next podcast tentang strategi dakwah gitu ya Kiai ya. Nah sekarang Kiai jadi kuliah dakwah. Sekarang Kiai, dakwah ini saya kira kita bicara tantangan. Hari gini gitu ya. Tadi Kiai juga udah mengutip istilah-istilah anak sekarang ya, ada pansos dan sebagainya. Ini kan generasi Z sebetulnya, generasi TikTok gitu ya. Gimana sih sebenarnya tantangannya dakwah kalau dulu kan di depan? Saya lagu-lagu TikTok terbarunya saya tahu. Nah. Yang lagu Thailand itu, lagu Thailand itu saya ngikutin juga gitu. Karena memang dai harus punya wawasan itu kan gitu. Jadi memang kadang ada orang-orang yang mungkin dia tidak terbiasa dengan teknologi, terus apa sih TikTok gitu. Malah banyak yang bilang TikTok mah bid'ah gitu ya misalnya, atau haram, mungkin ada yang mengharamkan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya saya ingin mencari tahu Kiai ini memandang media sosial lah gitu ya, itu sebagai apa sebetulnya? Apa betul kalau memang nggak boleh nih dakwah mah dakwah, jangan di TikTok, jangan di apa segala macam gitu kan? Itu gimana Kiai? Video pertama di YouTube adalah Me at the Zoo. Jadi dia di kebun binatang. Karena dia bingung, dia bikin aplikasi YouTube, tapi mau diisi apa? Untuk apa ya? Nah ternyata YouTube itu awalnya itu aplikasi untuk
percintaan sebetulnya. Misalnya untuk orang mau menyatakan cinta kepada pasangannya, mau kalau bahasa kita nembak tapi malu gitu kan, bikin YouTube kirim ke perempuannya. Awalnya ternyata begitu YouTube. Nah, itu tahun 96. Tahun 96. 96 YouTube pertama. Kemudian 96 atau 2006 saya lupa. Pokoknya waktu itu ya, YouTube itu. Itulah videonya dia itu sekarang sudah ditonton 235 juta orang. Video pertama di YouTube. Saya mau cari di sini. Iya, namanya Jawad Karim. Ada beritanya belum ada di media apa gitu ya saya ketemu. Menarik itu. Jadi perkembangan YouTube saja dari awalnya seperti apa. Termasuk Facebook. Facebook itu awalnya dulu adalah untuk satu kampus saja. Jadi si Zuckerberg itu bikin untuk kampus saja. Kemudian akhirnya banyak mahasiswa dari kampus lain ikut gitu. Nah, itu akhirnya satu ini padahal ini terus. Azan dulu. Ya, jadi Mark Zuckerberg itu dulu bikin Facebook itu untuk aplikasi terbatas. Tapi memang dia itu orang yang selalu inovasi. Dan dia bukan sendiri. Ada bahkan sudah difilmkan gitu. Bagaimana proses Facebook di awal-awal bersama beberapa temannya. Nah, itulah kemudian menjadi besar. YouTube yang tadi saya cerita, tiba-tiba dibeli oleh Google. Betul. Sebanyak 1,6 miliar dolar. Karena mungkin sudah banyak penggunanya, ya itu sekarang udah tinggal kayaknya aja tuh yang mendirikan. Nah, jadi semua medsos ini memang dihadirkan tadinya untuk tujuan-tujuan tertentu. TikTok ini menarik karena dia dari China, tapi hari ini sudah merajai dunia, bahkan mulai menggeser YouTube. Kenapa kelebihan TikTok itu? Dia itu ada musik-musik itunya, pengiringnya, kemudian ada template-templatenya, kemudian durasinya pendek, sehingga orang bisa mengisi ya, dan ada efek-efek visualnya. Jadi cepat sekali merembet. Bahkan sekarang ini udah mulai ada penyimpangan di TikTok ya. Saya lihat ada di situ unsur-unsur klinik. Saya lihat di TikTok itu. Betul. Jadi ensiklopedi kayaknya sekarang. Iya. Semua hal ada di TikTok. Nah, terus kemudian banyak wanita-wanita yang buka-buka aurat di situ. Iya. Ya, macam-macam. Nah, itu yang kita dalam konteks dakwah harus masuk ini ke situ. Ya memang risih juga ketika bisa tampil di dalam list itu ya. Ada yang bajunya terbuka, ada ustadz, ada habib di sini gitu ya. Jadi pas buka TikTok, FYP-nya gitu ya. Itu nggak bisa dihindari itu. Itu nggak bisa dihindari. Nah, ini saya kira efektif sekali TikTok. Nah, kita melihat memang era ini sekarang sudah mulai menggeser dominasi televisi. Dulu era 70-an, 60-an, 70-an, 80-an, kegelisahan orang adalah tentang televisi. Sampai ada istilah watch less TV, read more books. Nonton TV-nya lebih sedikit, baca bukunya lebih banyak. Tapi sekarang ternyata menurut survei sampai berapa tahun yang lalu itu antara medsos dengan YouTube itu masih 50-50. Kesana medsos semakin besar persentasenya. Mungkin sekarang udah 60%. Sekarang orang itu, apalagi koran udah selesai loh. Orang udah nggak ada yang langganan koran sekarang. Zaman saya masih kuliah, mungkin 15 tahun lalu masih langganan koran. Kita berapa orang. Tiap pagi ada yang lempar. Iya, harapan kita itu koran gitu kan. Nah itu sekarang udah nggak ada. Jangan-jangan anak sekarang tanya koran nggak tahu. Nggak tahu. Terus kemudian koran majalah juga kemudian tergeser. Kemudian nanti televisi. Sekarang orang nonton televisi udah nggak punya waktu. Dan memang nggak perlu nonton TV. Karena semua ada di handphone semua. Jadi film ada di handphone, koran ada di handphone, ramalan cuaca ada di handphone, berita-berita ada di handphone, semuanya ada di handphone. Satu gadget ini. Nah, ini masih belum selesai era ini. Karena ini masih ada fisiknya. Nanti handphone itu nggak ada. Jadi cukup di tangan ini, slit langsung layar keluar. Nah itu udah mulai terjadi kemarin ya. Sampai kemarin ada video dari BBC itu kan kita ramai itu, bagaimana seorang gadis itu sampai motret aja pakai matanya, gitu. Terus kemudian apalagi gitu.
Jadi sampai gerakan tubuhnya tuh sudah bisa jadi satu gerakan digital. Ini ke depannya luar biasa tantangan. Nah, kalau dakwah itu mau berhasil, maka dia harus mengadaptasi metode ya. Dakwahnya tidak berubah, konten dakwah tidak berubah, tapi pendekatannya. Ketika misalnya TikTok hanya menyediakan 1 menit, maka dakwah itu harus dipadatkan tanpa harus menjadi ruwet gitu. Kalau padat kan kadang-kadang ya bantet gitu kan. Enggak, jangan. Pesannya aja langsung. Jadi kalau baca hadis itu jangan qala Rasulullah SAW. Udah berapa detik tuh? Qala Rasulullah SAW. Nah itu dipotong. Kalau perlu sampai terjemahannya aja langsung. Jadi banyak sekali sekarang itu pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan. Saya juga sekarang diminta sama ada satu teman pengelola media online, tolong dong bikin rekaman-rekaman ceramah 1 menit 2 menit. Belum sempat tuh saya penuhi ya, permintaan video ini video itu. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang kalau nggak diingetin ya gitu. Padahal itu asik gitu. Ya, betul. Kita ngisi suara sambil bengong, misalnya nungguin bis busway atau nungguin kereta terus ngomong gitu, terus langsung nanti diolah visualnya oleh dia. Itu pun yang saya bilang anak-anak di sini juga seperti itu. Jadi dakwah itu sekarang harusnya udah semakin gampang. Yeah. Jadi jangan kemudian kita antipati dengan perkembangan. Jangan. Justru kita harus bisa beradaptasi, tadi Kiai sampaikan begitu. Harus mampu, dan seorang pendakwah juga tadi Kiai sampaikan harus terus belajar. Ya. Jadi kalau yang baru di TikTok, sudah belajar TikTok gitu. Kenal lah. Kalau ketemu FYP yang gimana, ya tutup mata dulu gitu Kiai ya. Nah, tahu yang diidolakan masyarakat siapa, khususnya anak-anak muda, Gen Z itu idolanya siapa aja, itu terus kenal dai itu. Betul. Jangan nggak tahu sehingga nanti ngomongnya benar-benar seakan-akan kayak dia menara gading ya. Jadi saya mengatakan bahwa sebetulnya tantangan zaman itu termasuk medsos itu ibarat ombak di laut. Maka si dai ini harus berselancar. Orang berselancar itu dia tidak tenggelam di laut. Tapi dia bisa memanfaatkan ombak itu justru untuk menari-nari, untuk mencapai tujuannya. Nah inilah barangkali para dai harus punya wawasan semacam itu. Jadi kalau saya menyederhanakan ya kepada teman-teman di Kodi itu adalah 2 U ya, upgrade dan update. Upgrade dan update. Nah, upgrade itu artinya meningkatkan kemampuan terus, nggak pernah berhenti belajar ya, learning long life learning ya, terus belajar seumur hidup. Kemudian yang kedua adalah updating. Update itu artinya selalu tahu perkembangan yang terjadi. Ya dia harus melihat jendela keluar rumah, jangan di dalam rumah terus. Tengoklah di luar itu seperti apa. Jangan nanti tiba-tiba kaget. Ternyata LGBT sudah marah. Ternyata ini sudah. Taunya belakangan udah terlambat. Apinya udah besar. Nah makanya dai itu harus punya wawasan. Saya setuju sekali tadi yang saya sampaikan. Kalau TikTok aja diupdate terus. Bukan endorse. Jadi kalau TikTok dan YouTube aja diupdate terus gitu ya. Jadi pendakwah juga tetap harus diupdate dan diupgrade. Menarik sekali Kiai, tapi saya kira saya ingin sudahi dulu di sini supaya sahabat-sahabat sekalian juga, saya yakin banyak yang penasaran. Jangan lupa komennya di kolom komentar tentu saja, dan support kita terus di like dan subscribe di channel YouTube Info Kurukuna. Kiai, sebelum kita sudahi, ada closing statement kah untuk teman-teman yang sedang belajar menjadi pendakwah? Iya. Pertama, bersyukurlah Anda menjadi pendakwah, karena pendakwah itu profesi yang sangat mulia di sisi Allah. Yang kedua, hayati pekerjaan itu atau perbuatan itu dengan sepenuh hati. Tentu saja karena ini adalah yang Anda bawa adalah agama yang mulia, maka Anda harus menjadi pribadi yang baik ya, yang menjadi teladan, menjadi contoh, dan selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita sebagai panutan dan panduan di dalam segala gerak langkah. Janganlah kemudian menjadikan hawa nafsu, tujuan-tujuan duniawi sebagai motif di dalam berdakwah. Saya kira itu kalau sudah dilakukan,
jaga hubungan kita dengan Tuhan terus, ya, jangan lupa dai standar ibadahnya harus di atas orang biasa. Kalau sudah demikian, biarlah Allah yang akan mengangkat derajat kita dan menjadi orang yang dimuliakan dunia akhirat. Terima kasih Kiai Jamal. Nice quote kita hari ini. Terima kasih Kiai atas kehadirannya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Menghormati bukan mengikuti, menghargai bukan mengimani. Saya Nanda Khairia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.